Berbicara masalah antropologi sosial budaya dan bicara kearifan lokal. Jadi beberapa kali Bang Junior ini mengemukakan tentang konsep tentara rakyat. Ini kan momentum 5 Oktober, kita tentu ingat dengan petuah-petuah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Bahwa tentara Indonesia ini lahir dari rakyat, berbeda dengan negara lain, begitu konsepnya. Karena memang menyatu antara air dengan ikan, begitu ya. Betul. Nah, itu pula yang membuat Bang Junior merasa harus dekat dengan rakyat dan terus mengkampanyekan atau mengingatkan bahwa jangan lupa TNI adalah tentara rakyat. Bisa dijelaskan, Bang? Iya, jadi gini, pendidikan pertama saja tentara selalu diajarkan ajaran-ajaran dari para pejuang. Di antaranya Panglima Besar, almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, bahwa kita ini harus menyatu dengan rakyat. Jangan sampai tentara ini dikuasai atau dipengaruhi oleh golongan politik manapun. Nah, itu diajarkan. Nah, gitu ya. Sehingga itu tertanam bahwa kita ini tentara rakyat. Nah, itu dicantumkan dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Yang disebut jati diri TNI. Jadi setiap individu, setiap tentara itu melekat jati diri, yaitu sebagai tentara rakyat, tentara nasional, tentara pejuang, dan terakhir disebut tentara profesional. Nah, jadi dulu ini tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional, baru disebut profesional. Kalau dia tidak sebagai jati dirinya tentara rakyat atau tentara pejuang, tidak bisa disebut profesional. Nah, mengapa demikian? Ya, secara ilmiah, secara ilmiah tadi dibilang sejarah ya. Sejarah ilmiah loh. Di mana kita itu, negara kita itu terbentuk karena adanya rakyat. Secara ilmiah juga, negara itu disebut negara kalau ada rakyatnya. Ada wilayahnya, ada pemerintahnya, ada peraturannya. Nah, maka ketika kita mengedukasi orang lain, jangan lupa, itu Bung Karno juga sebagai presiden pertama, dia juga pejuang, dia juga proklamator. Negara kita ini, ya, maka dikatakan kepada kita, termasuk tentara, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Beliau juga yang membuat suatu konsep Pancasila. Nah, Pancasila yang sekarang ini yang tertera di alinea atau di preambel Undang-Undang 45 tahun Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, di preambelnya atau di pembukaannya, di alinea keempat kalau nggak salah, itu dicantumkan yang disebut Pancasila. Nah, sila-sila itu kan yang kita ketahui itu merupakan kristalisasi. Itu ilmiah juga.
Nah, sekarang apa hubungannya dengan tentara? Tentara itu punya sumpah prajurit, punya 8 wajib TNI, punya Sabta Marga. Nah, di sumpah prajurit, sumpah prajurit itu kan tentara itu sendiri secara individu kepada Tuhan atau Allah atau Allah atau Sang Hyang Widi Wisesa kalau orang agama Hindu. Nah, di sana tertera bahwa seorang tentara nasional Indonesia, seorang ya prajurit, itu dia patuh dan taat kepada hukum dan penegak daripada ideologi negara. Nah, pengertian ideologi negara kita sekarang kan disebut yang Pancasila. Pancasila itu. Nah, sekarang dengan adanya saya melakukan penulisan surat itu mengedukasi, memberitahu, mengingatkan. Hei, kau Oknum Polri, bukan institusi ya. Iya. Nah, kita jalankan ini yang namanya ideologi. Nah, Tentara Nasional Indonesia, saya yang misalnya pejabat di daerah itu, ya untuk kita semua. Saya sebagai tentara rakyat. Nah, tentara rakyat ini dia mendukung ideologi Pancasila. Nah, Pancasila itu kristal dari sosial budaya antropologi dari bangsa Indonesia yang terdiri pada suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, sekarang orang persoalkan mengapa tidak melalui satu saluran Junior Tumilar itu. Kalau lo melalui saluran, nggak tersampaikan saya punya yang saya omongkan, unek-unek itu. Kejadian Babinsa diganggu dengan panggilan tertulis lagi. Sebenarnya sudah berulang-ulang dan kejadiannya tidak terhitung. Jadi memang karena tersumbatnya komunikasi ya. Sebenarnya komunikasi lancar, tapi kok mereka langgar gitu loh. Mereka sudah tahu kok. Iya. Kan saya lakukan itu sudah dibicarakan di suatu forum komunikasi pimpinan daerah. Iya. Dan saya sudah datangi. Komunikasi kan sudah lancar sebenarnya. Iya. Tapi mengapa? Ya itu tadi tulisannya Pak Slamet, Bung Slamet Ginting ini. Suatu grafiti. Nah, grafiti itu disamakan dulu sejarah dari pejuang-pejuang kita nulis di dinding kereta api. Iya. Merdeka. Nah, iya. seperti itu benar itu. Ilmiah kan itu. Iya, betul. Iya. Jadi Bang Junior akan terus juga melakukan grafiti komunikasi ya dalam pengertian baik masih aktif yang sisa waktu 1 tahun dan nanti setelah pensiun gimana rencananya? Akan tetap seperti ini karakternya? Karakter saya tadi itu terbuka, saya sampaikan. Nah, cuma kan saya bukan tentara lagi, pensiun. Kalau pensiun ya. Nah, karakternya tetap mengedukasi. Dengan apa masuk ke partai politik atau menjadi guru karena kan hampir 17 tahun ini di lembaga pendidikan ya Bang Junior nih, baik di Pusat Pendidikan Seni Angkatan Darat, Seskoat maupun Kodiklat begitu ya. Hampir 17 tahun ya di lembaga pendidikan. Nah, saya tidak akan berpolitik. Saya lebih cenderung yang Pak Slamet Ginting ngomong guru. Guru ya. Jadi mungkin menjadi dosen atau guru lagi ya? Ya lebih cocok guru ya. Kalau dosen mungkin orang mengasosiasikan itu
mengkonotasikannya itu ke lembaga pendidikan perguruan tinggi. Ya, tidak, saya guru biasa aja lah. Oh, walaupun di Seskuat dosen utama juga kan? Oh Gitu iya, ya. waktu itu saya dosen utama. Iya, Kalau iya, iya. trennya orang bilang Widya Iswara, ya. Iya, Karena iya, dosen iya. utama cuma sedikit. Ya, Itu memang senior itu. ya memang pilihan. Jadi memang tidak akan terjun ke dunia politik dan juga Tidak. kalau ada yang ingin mencalonkan seperti senior Anda yang dulu seperti Mayor Jenderal C.J. Rantung yang sama-sama dari Korps Seni yang menjadi Gubernur Sulawesi Utara, angkatannya Pak Tri Sutrisno, apakah ingin mengikuti jejak beliau juga begitu? Kalau ada yang mengusulkan menjadi gubernur begitu? Saya tolak. Oh, tolak. Oh, oke. Enggak. Apa Pengabdian sebab? seorang, ya sebabnya kalau pengabdian itu kan cuma sementara, itu politik. Oh, iya, iya. Lebih bermanfaat kan guru. Iya, 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 iya. Kalau gubernur kan cuma Sulawesi Utara. Hmm. Kalau guru semua bangsa. Iya, iya, iya. Jadi Tidak rencana mengenal. kalau pensiun tahun depan mau tinggal di Bandung atau di Sulawesi Utara atau kembali ke Jakarta? Bandung. Bandung ya. Ya, karena Why? anak-anak saya Why? kuliah. Kenapa ini? Karena saya sudah lebih familiar di Bandung. Hmm. Terus Ya, ya. rumah saya kan di sini, Pak. Di Bandung ya. Bandung. Saya tidak Hmm. punya rumah di Jakarta. Walaupun itu Iya, iya. kelahiran saya. Iya, iya. Oke, cerita lagi tentang Anda kan kemukakan bahwa kakek dan juga orang tua adalah pejuang. Mungkin bisa diceritakan, Bang Junior. Jadi leluhur saya itu Minahasa, Ya. Tumilaar, ya. Jadi itu di sana kan ada cerita legenda ya, semacam legenda, cerita Hmm. rakyat. Hmm. Namanya leluhur Minahasa itu Toar Lumimuut. Nah, dia melahirkanlah salah satu anaknya namanya Tumilaar. Nah, kemudian lanjut Tumilaar ini punya pengertian yang dirindukan, ya. Oh, artinya yang dirindukan ya? Iya. Baru Yang tahu dirindukan. ini. Mungkin kalau buka internet di googling itu arti fam atau marga Tumilaar. Nah, kemudian salah satu leluhur saya berikutnya turunan Tumilaar itu ada namanya Frederick Tumilaar. Nah, Frederick Tumilaar ini dari daerah Languan turun ke daerah itu Minahasa Pusat ya, Languan itu dekat Tondano lah. Nah, kemudian turun ke Minahasa bagian selatan dekat Bola Mongondo ya. Iya, iya. Nah, di sana dia di zaman Belanda sekitar 1800-an ya, kita tidak pernah dijajah ya oleh Belanda. Ya karena tetua-tua kita duduk bersama dengan Belanda. Anda datang di sini untuk berdagang, ya udah. VOC kan berarti? Iya, VOC. Jadi sejak 1500-an pernah kita kalahkan namanya dari suku Minahasa itu mengalahkan Castella. Nah, Castella itu Spanyol. Oh iya, iya, iya. Yang Bangsa ada Spanyol. di Filipina ya? Iya, itu diusir itu perang. Perang, kita perang dengan mereka, ya. Minahasa itu, suku Minahasa. Belanda apalagi. Dia tidak berani. Masuk ya ke situ ya? Dia masuk, tapi ya dagang saja. Karena sudah dibilang, jangan ambil manusia-manusia Minahasa. Gitu. Nah, kemudian leluhur saya ini, di tahun 1800, dia dikatakan pejuang juga. Kenapa? Dia mematok batas-batas wilayah Minahasa Selatan itu.
Nah, gitu. Lanjutlah dia dapat cucunya, ya, yaitu bapak saya. Bapak saya itu sekawan lah, sama dengan Robert Walter Mungisidi. Oh iya iya iya. Cuma dia ke Sulawesi Selatan, Makassar. Bapak berteman dengan Robert Mangunsidi ya? Iya, karena satu kampung itu kami di Manado. Iya, iya. Nah, satu kampung. Cuma beliau berjuangnya di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kalau bapak saya langsung ke Jakarta. Itu sambil membawa ibu saya. Nah, di dalam dia berangkat ke itu dulu kan ada namanya Nyong Selebes ya. Iya. Nah, bapak saya masuk di situ dan digunakan oleh pusat. Apalagi pada saat terjadi yang namanya pemberontakan Permesta. Iya. Bapak saya intel dulu. Untuk supaya bagaimana. Nah, di dalam kebetulan kampung saya di Minahasa Selatan itu yang tadi saya bilang leluhur saya Frederick Tumilaar itu, di kampung saya itu sulit didatangi. Nah, pada saat itu, kalau sekarang kan sudah terbuka dengan teknologi membuka jalan, gampang lah bisa ini. Kalau dulu sulit, ya ditutup oleh suatu bukit batu, kemudian masuk kampung itu sulit. Di sanalah bapak saya masuk. Karena di sana diadakan yang namanya rapat oleh Pak Vence semua. Iya. Semua oleh Pak Kawilaran. Iya. Kalau bapak saya masuk kan di sana kan karena orang kampung sana. Iya. Dan selanjutnya ya sudah kembali. Ya itu sekedar. Tapi bapak saya tidak mau bilang, oh saya pejuang, oh saya veteran. Enggak. Ya sudah, dia biasa saja di Jakarta sampai meninggal. Kuburnya pun di Tanah Kusir. Sekarang pun sudah tidak ada kuburannya karena ditimpa dengan orang lain. Iya. Jadi kubur bapak saya udah hilang di Tanah Kusir tuh. Iya. Kubur Anda nggak bisa ziarah ya? Iya, kuburnya nenek saya. Kubur nenek saya dari ibu saya itu jadi pondasinya Rumah Sakit Koja. Udah nggak ada lagi. Nah, kemudian paman, bibi saya semuanya di Jakarta. Artinya saya kalau ke Pulau Manado paling paman atau sepupu saya dan sebagainya. Cuma itu saja. Yang paling dekat kerabat keluarga ya banyak meninggal di Jakarta. Terutama bapak ibu saya itu. Ibu saya di Pondok Rajek Bogor, baru meninggal tahun lalu tuh. Kemudian bapak saya di Tanah Kusir itu, kemudian nenek saya yang jadi itu dari pihak ibu, dan kakek saya dari pihak ibu, itu dikubur di Cilincing. Jadi saya cenderung ke Bandung. Ke Jakarta? Iya, tapi Jakarta itu kan umurnya hampir 11 lah ya. Saya kelahiran 64. Nah, kemudian tanggal 2 Januari tahun 75, bapak saya meninggal. Maka saya ini berarti belum 11 ya. Karena April kelahirannya, 3 April. Nah, sehingga dengan adanya seperti ini, maka saya bilang sama keluarga saya, terutama istri saya, mau kemana kita pensiun? Di mana sajalah saya pensiun. Nah, istri saya kan orang Ambon. Oh, ini waktu dapatnya ketika Anda menjadi komandan peleton Detasmen Seni Tempur 5 di Ambon ya? Iya, tapi belakangan. Gitu. Belakangan saya sudah mau pindah. Karena waktu itu kan... Anda mau pindah ke Sorong ya? Iya. Waktu itu saya mau pindah ke Sorong.
Nah, bapak saya, eh, Pangdam waktu itu ya, Pak Joni Lumintang. Oh iya iya iya. Beliau sampaikan, kamu cepat menikah. Siap, karena saya mau sekolah lanjutan perwira yang nanti akan menjadi mayor kan. Iya. Ya sudah, saya dapatkan lah. Saya pas bertugas sebagai komandan Kompi Abri Manunggal Desa. Abri Desa itu loh, ya, AMD. AMD ya. Ya ketemulah dengan istri saya sekarang ini. Nah, menikahlah kami tahun 96. Gitu. Terus Dalam posisi wakil komandan detasemen. Iya. Kapten ya. Kapten. Sudah mau sekolah. Terus saya ditugaskan tahun 96 itu untuk pembangunan pangkalan ABRI di Timika. Nah, situasinya tahu sendiri, Timika tahun 96. Iya. Anda jadi komandan apa? LO di sana ya? Bukan. Saya sebagai Quality Control Officer pembangunan pangkalan. Oh ya, quality control. Pengawas ya? Iya. Perwira pengawas saya. Iya. Kembali ke soal nama, itu kan tadi Tumilaar artinya yang dirindukan. Iya. Berarti kalau dengan nama Anda junior, berarti penerus yang dirindukan. Begitu kira-kira artinya ya? Iya, boleh dikatakan gitu ya dari segi apa ya namanya? Dari segi nama etimologi bahasa ya? Terminologi bahasa, betul. Ya entahlah leluhur saya seperti itu. Jadi jangan-jangan memang walaupun Anda dinyatakan diduga bersalah dalam pemeriksaan di Puspomat, tapi saya lihat itu di beberapa kanal YouTube atau apa, itu dukungan terhadap Anda luar biasa ini. Jadi orang tidak melihat lagi bahwa Anda tidak peduli bahwa jabatan dicopot. Anda tidak peduli juga bahwa karir Anda akan berakhir begitu ya. Ini dapat dukungan luas ini. Bagaimana Anda menerjemahkan atau melihat fenomena yang seperti ini? Karena publik melihat Anda membongkar fenomena gunung es dalam kasus-kasus pertanahan di Indonesia. Bisa dijelaskan? Ya, kembali lagi. Tujuan dari saya tulisan yang diistilahkan oleh Bung Slamet Ginting ini adalah grafiti. Ada tanda protes. Iya. Mengedukasi itu, kan protes itu dengan tulisan tangan kan? Iya. Nah, dan itu efektif. Daripada kita pakai resmi-resmian, pakai kopsuk, Tentara Nasional Indonesia dan seterusnya, pakai jabatan di situ. Pesan tidak sampai ya? Ya pasti tidak akan sampai. Nanti diselesaikan kan komentarnya Kompolnas Pak Beni Mamoto itu kan dia bilang cukup dikoordinasikan. Beliau koordinasi sudah dilakukan ya? Ya saya tidak tahu, dia baca berita. Saya kira kan beliau juga jenderal di kepolisian kan tahu itu. Iya. Ini tadi kan Anda sempat sebut bukan cuma di Sulawesi Utara, jangan-jangan hal itu juga terjadi di Sentul City, di Toba, segala macam. Ini di Sentul City juga lagi ramai nih, sesama orang Sulawesi Utara, Rocky Gerung. Ada kontak nggak dengan Rocky Gerung? Atau gimana? Tidak, saya tidak pernah kontak. Tidak pernah kontak sama sekali, cuma kan begini. Kan Bung Slamet Ginting kan mengatakan saya orang seni. Iya. Pusat pendidikan seni. Iya. Nah, pertanyaannya, seni itu apa sih kerjaannya? Tugasnya? Iya. Teknik tempur.
Iya, teknik tempur itu maksudnya itu kan menyangkut pertanahan juga. Ya, iya, iya. Oke, ilmu tanah belajar ya. Iya. Jadi administrasi pertanahan, misalnya begini, Hmm. ketika dikatakan dalam isi kalimat proklamasi Ya, mengenai hal-hal pemindahan kekuasaan dan lain-lain, ya. nah, dan lain-lain itu apa itu? Kan menyangkut wilayah, tanah. Hmm. Nah, yang Ya, menerima itu orang seni. ya, Nah, sebagai contoh, di Kalimantan itu ada namanya Letkol Link Belanda. ya, Dia menyerahkan itu dokumen pertanahan itu kepada Letnan Supriyadi. ya, Letnan ya. Supriyadi itu orang seni. Hmm. Nah, adalah namanya dokumen-dokumen pertanahan itu di Kalimantan. Ya, Diserahkan ya, pada tahun 50 loh. ya, iya. Untuk memenuhi isi dari proklamasi itu. Nah, Hmm. di kodam-kodam itu ada namanya Zidam. Seni kodam ya. Seni kodam. Jadi Nah, ini memahami masalah-masalah tanah ya, termasuk iya, amdalnya, ya, termasuk AMDAL. amdalnya ya. Kalau AMDAL kita tidak Oh ya. dapatkan itu. Itu ada di perwira ahli di bidang lingkungan hidup di kelompok staf ahli Kodam. Hmm. Di mana Anda pernah menjabat di situ ya saat di Bukit Iya, Barisan ya. iya, Jadi ilmu khusus juga itu ya. Hmm. iya. Sehingga eh, kan saya sekolah juga. Waktu mengajar di Seskuat itu, Iya, para iya. dosen diwajibkan kuliah Iya, iya, iya. untuk mendapatkan apa ilmu lagi. Saya Iya. kuliah lah. Nah, Ambil S1 S2 saya, ya. ya S2 saya magister. Kan S3 saya tinggal penelitian, tapi karena nggak ada Oh, duit, oh S3 bidang apa nih, Bang Junior? hubungan internasional. Oh, jadi nih kandidat doktor rupanya ya. Itu Iya. tahun 2016 saya penelitian, tapi karena anak saya butuh biaya, saya putus. Oke, oke. Di Ya, Unpad, ya. Universitas Lanjut Pajajaran. lagi nanti nih. Ya Tinggal kan sudah putus penyelesaiannya. 4 tahun, 5 tahun bisa nggak? Oh iya, nanti ditanya. Nah, Baik, Bang. Waktu sudah berakhir. Terima kasih. Selamat terima kasih. berjuang. Semangat membela rakyat. Ya, Sukses. sukses. Terima kasih. Makasih banyak. Moliate Godang. Horas. Moliate Godang. Horas ya. Bujur menjua-jua. Manjua-jua. Bujur manjua-jua. Ya, demikian hasil bincang-bincang kita dengan Brigadir Jenderal Junior Tumilaar, penerus yang dirindukan. Selamat pagi. Selamat pagi.